evaluasi kami dan analisis kami di BEM UI 2026, kenapa ya ketika kita turun aksi, mereka nih yang ada di gedung sana itu tidak pernah mendengarkan kita ataupun memberikan output yang konkret terhadap tuntutan-tuntutan kita gitu loh. Udah, kalau misalnya demikian, kita langsung turun aja di Bundaran HI. Yang ingin kita beritahu kan, kita saat ini sama-sama sengsara gitu loh. Rakyat kelas bawah dan rakyat kelas menengah. Ada 6.000 aparat dibanding 1.000. 6 aparat versus 1 sipil. Saya pertanyakan gitu loh, lah ini sebuah bentuk demokrasi apa sebuah bentuk intimidasi? Pertama kali loh, pasca reformasi TNI turun untuk aksi. Wah, itu saya rasa semua aktivis 98 seharusnya nangis sekarang. Kalau emang orang-orang sekhawatir itu ya dengan aksi massa yang dibayar, kenapa kita tidak lihat aja nih posisi aksi pro MBG? Kedepannya kita tidak hanya akan aksi secara lapangan, kita akan bertempur juga nih. Para pemilih hama-hama bazar ini, ya tunggu aja, kita akan bertempur. To the point aja. Halo pemirsa, kembali bersama kami di To The Point aja. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai demo mahasiswa yang kemarin barusan terjadi ya, khususnya yang di Bundaran HI. Nah, ini tiap kali mahasiswa turun ke jalan, itu selalu ada dua narasi nih. Yang pertama memang menjalankan fungsi kontrol kepada pemerintah untuk menyampaikan aspirasi begitu. Tapi yang kedua itu malah bisa juga disebut-sebut yang baru-baru ini aja Pak Prabowo bilang, nah ini ada yang bayar. Saya tahu nih siapa yang bayar begitu. Jadi istilahnya titipan lah begitu ya. Betul. Gitu. Tapi apakah benar demikian dan bagaimana bisa membedakan antara kedua hal tersebut? Kita akan bahas di To The Point aja kali ini bersama saya David Silahoy dan Saya Teguh Deha. kita langsung aja memperkenalkan narasumber kita kali ini yaitu Hafiz Airnanda. Dia adalah koordinator Sospol ya dari BEM UI. Selamat datang. Dan Mas Hafiz. kebetulan kemarin sebagai koordinator lapangan ya. Di aksi kemarin. Iya. Mahasiswa yang kebetulan mau Betul. ke istana, tapi di blokade di Bundaran HI ya. Oh bukan, Belum nyampe kita Bundaran mau ke HI. Bundaran HI sebenarnya, Ya, tapi oke. di blokade. Oke. Iya. Betul. Di blokade di Bundaran HI itu ya. Iya. Jadi mungkin perkenalan ulang lagi lah ya. Nama saya Muhammad Hafiz Airnanda, mungkin biar deket panggilnya Bapis, Bapis, B-A-P-I-S. Iya. Oke. Itu nama tenarnya. Nama dekat lah, nama dekat lah. Nama dekat. Oke. Tadi juga waktu di bawah juga ada yang undang-undang nih. Kita terkenal dia. Waduh. Kayaknya nggak ada sih. Oke, Bapis, sebelum kita lebih jauh ya ke urusan-urusan dibayar nggak dibayar nih. Tapi sebenarnya kemarin itu, ya itu ke mana? Ke HI itu rencananya. Apa yang mau disampaikan di sana? Apa yang dibawa oleh BEM UI? Oh, ini sebenarnya menarik. Ya. Kita bisa berkaca beberapa tahun yang lalu, ya let's say kita patok ini 2023 lah. Mahasiswa itu sering sekali turun ke jalan dan sebagainya. Secara konservatif kan biasanya mahasiswa itu turun ke stakeholders, as in gedung-gedung pemerintahan seperti gedung istana dan gedung DPR. Tapi evaluasi kami dan analisis kami di BEM UI 2026, kenapa ya ketika kita turun aksi, mereka nih yang ada di gedung sana itu tidak pernah mendengarkan kita ataupun memberikan output yang konkret terhadap tuntutan-tuntutan kita gitu loh. Ya udah, kalau misalnya demikian, kita langsung turun aja di Bundaran HI. Bundaran HI ini tuh secara simbolis tuh punya sejarah yang cukup istimewa. Betul. Karena saat itu Soekarno itu turun dikarenakan ia sibuk untuk membuat proyek mercusuar ya Bundaran HI tersebut. Dan kita harus mengingat juga Bundaran HI itu tuh dibuat sebenarnya untuk menutupi kondisi aktual ekonomi yang saat itu terjadi di bawah Soekarno. Nah, kami sangat melihat inilah yang sesungguhnya yang kita butuhkan gitu loh. Oke, Bahwa sebentar. Sebelum lanjut lagi, tapi saya potong dulu dikit. Kesimpulannya dari mana bahwa ini kayaknya percuma nih di DPR RI. Kita harus ke sini gitu. Karena kesimpulannya berdasarkan aksi-aksi yang kita turun aja sih. Wow. Entah tentang, contohnya 2025 kita sudah berkali-kali ya kan. Indonesia gelap, 17+8, bahkan 17+8 yang bukan dari teman-teman mahasiswa aja, yang banyak influencer, itu tuh hasil tuh tidak ada output. Dan bahkan mereka-mereka yang di kursi DPR yang tadi ya diturunkan sementara, ujung-ujungnya sekarang naik lagi gitu loh. Jangan jauh-jauh. Tadi saya ke arah sini, saya melihat ada tulisan besar, selamat kepada Uya Kuya. Ya sudah kepilih sebagai apa-apaan gitu loh. Padahal kemarin dia tuh salah satu orang yang membuat onar. Makanya berdasarkan kesimpulan tersebut, wah
udahlah kami rasa memang waktunya kita bisa lebih nasional dan lebih luas lagi. Dan kita mau menggait sebisa mungkin orang-orang di sekitar sana gitu. Karena itu kan tempat yang sangat ramai ya. Dan sudah pasti semua orang tuh melihat. Kami merasa kalau misalnya terus-terusan di istana, di DPR, kalau misalnya tidak hasilnya, ya inilah hasilnya. Kalian malah menyia-nyiakan kita yang sudah capek-capek buat kajian, capek-capek buat tuntutan, tapi kalian malah menyepelekan kita. Ya udah kita pindah tempat saja. Karena ketika kita ke Bundaran HI, tentu betul saja kan, semua orang melihat, oh ada apa sih di Bundaran HI, ada aksi apa sih yang ingin kita beritahu kan, kita saat ini sama-sama sengsara gitu loh. Rakyat kelas bawah dan rakyat kelas menengah. Salah satu tuntutan kita tuh jelas, harga pokok tolong diturunkan. Dan harga Pertamax juga sebenarnya salah satunya. Karena harga bensin itu mungkin narasi pemerintah, tapi kan yang kita naikin kan bensin yang non-subsidi. Tapi kita harus lihat juga, sekarang mayoritas orang di Indonesia itu kelas menengah. Kelas menengah tuh orang yang secara kertas itu tidak miskin, tapi juga tidak kaya gitu loh. Mereka juga tercekik, yang pasti tercekik. Dan konsekuensi logisnya adalah ketika Pertamax itu naik jadi 16.250, mereka akan pindah ke Pertalite. Itu kenyataannya gitu loh. Kita bisa bandingkan aja antrian Pertalite Pertamax lebih banyak mana sih dikarenakan hal tersebut. Pertalite kan jadi ramai dan ujung-ujungnya Pertalite tuh juga bisa habis. Dan sudah banyak pom-pom bensin di daerah-daerah yang sudah habis yang mengakibatkan orang-orang dari Pertalite pindah ke Pertamax. Dan itu orang-orang yang di kalangan kelas bawah juga. Itu. Terus yang kedua, ini sebenarnya saya akan mentitik beratkan kepada populasi kelas menengah kita ya. Aku rasa pemerintah ini kurang peduli dengan populasi kelas menengah kita. Walaupun mereka sudah tahu bahwa kita tuh ada di middle income trap. Kelas menengah kita tuh sayangnya bukannya naik ke atas, tapi banyak sekali yang turun gitu. Malah justru turun. Iya. Seharusnya kalau misalnya negara kita ingin berkembang, seharusnya kita memahami bahwa kasih indikatornya dulu deh. Oh iya. Ini aku mau masuk ke sana sebenarnya. Okay. Jadi sebenarnya kelas menengah itu seharusnya sebuah buffer zone. Apa sih sebenarnya itu buffer zone itu? Kelas menengah itu tuh pertama-tama pasti kelas menengah tuh kerjanya tuh di tempat-tempat lapangan kerja yang dibuat oleh kelas atas. Itu sudah pasti. Gajinya turun dan sebagainya. Dan kelas menengah ini mengeluarkan duit tidak selalu di mal-mal, di Superindo dan sebagainya hal. Mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke warung Madura dan sebagainya hal. Bayangkan saja ketika harga BBM naik, harga pokok naik, automatically pengeluaran mereka keluarnya lebih banyak. Sedangkan pemasukan, data-data yang kita dapat, gaji itu stagnan. Gaji UMR itu stagnan. Tidak ada peningkatan sama sekali. Ini membuat kan mereka mengeluarkan duit harus mikir 2 kali. Yang kena adalah orang-orang di kalangan bawah juga. Tukang sayur. Jadi belinya, let's say tukang sayur tadinya penghasilan mereka dalam 1 pagi itu 500.000. Tapi dikarenakan orang-orang kelas menengah ini, target utama mereka itu masih mikir 2 kali untuk mengeluarkan duit lebih. Berarti penurunan mereka kan jadi menurun. Ini loh masalahnya. Dari ada konsumsi daya manusia. Agak sedikit challenge sedikit ya. Oh iya. Logikanya adalah begini, ketika kita nggak bisa beli Pertamax, Betul. turun lagi dah, turun kelas lagi ke Pertalite. Memang Pertalite habis, tapi antrian di awal. Sekarang stoknya udah disediakan lagi. Nah, lalu apa yang menjadi keberatan kalau memang semua orang bisa tetap ambil di Pertalite? Nah, itu yang apakah memang gini, kelas menengah yang Anda maksud itu kemudian nggak mau lah pakai Pertalite lagi, misalnya mesinnya udah bagus di motor karena udah mulai ada kesejahteraan ya, beli barang mungkin udah lebih bagus, mau dirawat lebih bagus. Tapi apakah itu menjadi salah satu indikator bahwa memang ini udah nggak bisa turun lagi, maunya ya menengah harusnya lebih naik lagi gitu, jadi nggak mau beli Pertalite. Oh, tapi ini secara simpelnya pertanyaannya gimana nih? Ya, jadi maksudnya begini, apakah itu kemudian menjadi alasan utama sebagai misalnya kelas menengah ini kemudian nggak mau mengkonsumsi Pertalite lagi, sehingga di demo apa aspirasi ini kemudian tolong turunkan Pertamax-nya gitu. Iya, kenapa nggak mau menggunakan Pertalite lagi? Karena paling jelas adalah mungkin aku bisa bertanyakan balik. Kira-kira kenapa Pertamax naik? Kalau menurut Mas? Ya, kemarin kan alasannya dari pemerintah kan memang harga minyak naik, gara-gara harga minyak dunia yang naik, terus akhirnya Tapi untuk yang lucunya adalah APBN. Harga minyak bensin tersebut naik ketika harga stok minyak di luar negeri itu turun. Saat itu dari $110 turun ke $80. Sekarang pertanyaannya simpel. Terus kalau misalnya analisis mereka adalah kami menaikkan harga bensin tersebut itu karena ada konflik global. Kenapa sekarang baru dinaikkannya
pas konfliknya tuh sudah menurun dan bahkan harga stok per barelnya itu tuh $80. Itu kan Oke, sebuah alasan mereka waktu itu kan Iya. soal supply-nya yang Iya. sempat tertunda kan, sehingga Iya. masuk ke sini juga ini seperti istilahnya subsidi yang sebelum-sebelumnya nggak naik gitu. Iya. Makanya ini dinaikkan. Itu kan alasan mereka. Tapi Iya. mahasiswa bisa terima nggak itu? Ya sebenarnya tuh apa yang seharusnya ya, oke, banyak pemerintah tuh jubir pemerintah itu membandingkan harga-harga bensin dengan harga-harga luar negeri dan sebagainya macam. Oke, mereka membandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan bahkan sampai ke Myanmar. Tapi pertanyaannya simpel. Selain Myanmar yang sekarang konotasinya itu di junta militer dan di bawah diktatorship militer, apakah Malaysia dan Singapura gaji itu sestagnan kita? Untuk mereka, bensin-bensin dengan harga demikian dinaikkan, itu tidak mengganggu konsumsi mereka. Tapi kita melihat dengan jelas, ketika ini dinaikkan, itu mengganggu. Itu Oke, pertama. kajiannya dari BEM UI apa? Kenapa dinaikkan? Karena dinaikkan. Sesimpel karena pemerintah tuh sadar bahwa mereka tuh butuh pendapatan lebih. Karena kebijakan-kebijakan populis yang terang-terangan boros APBN, itu tuh memakai APBN-nya. Jadi kan totalnya pas Seperti ini langsung aja karena kita to the point aja. Sebenarnya seperti MBG ya kan. Oke. Contohnya MBG dan KDMP. MBG kan 335 triliun sebelum dipotong ya. Itu kan memakai banyak sekali anggaran di APBN gitu loh. Kita bayangkan saja kalau misalnya 335 triliun tersebut tidak full tersentralisasi tersebut, mungkin bisa saja sampai saat ini ya bensin tersebut masih bisa disubsidi sampai tahan akhirnya turun lagi gitu loh. Justru itu bisa lebih permainan yang lebih strategis dari pemerintah. Tapi sekarang kita bisa melihat pemerintah tuh lagi sibuk-sibuknya boros APBN. Bahkan kemarin ada pengakuan sendiri dari, saya berdebat dengan salah satu badan komunikasi dari namanya Bang Hariko. Ya dia mengakui gitu. Saya bertanya, sekarang pertanyaannya, kenapa pemerintah Prabowo terutama itu suka sekali ke luar negeri? Karena ia butuh duit. Karena ia ingin meminjam duit gitu loh. Meminjam duit, implikasi kan udah jelas. Ia ingin meminjam duit. Karena berarti duit kita tuh kekurangan. Kekurangannya karena apa? Ya karena kita boros. Selain itu, yang kedua, dari 320 triliun ke 260 triliun aja, itu tuh sebuah implikasi secara tidak langsung. Pemerintah tuh mengakui, iya ya, kita boros. Tapi mereka tidak mau mengakui aja. Ketiga, Bank Indonesia naikin suku bunga kita berkali-kali. Dari 3% sekarang bahkan jadi 5,75% kalau nggak salah. Dan bisa jadi dinaikin terus. Kalau misalnya fiskal kita nggak berdarah-darah, BI nggak akan naik sepertinya. Dan lagi-lagi yang kena tuh kelas menengah. Kelas menengah yang KPR buat rumah. Pasti nambah terus. Lagi-lagi yang mayoritas kena gitu loh. Dan inilah kita harus sadar ketika kelas menengah ini kena, pasti kelas kalangan bawah tuh lebih parah lagi, lebih kena lagi dari hasil ini. Makanya kita Tapi tuh ini menyayangkan. barusan ada kebijakan pemerintah juga yang soal perumahan ya dengan Bang Marwar segala itu Bang Ara. Itu jadi yang tadinya penghasilannya 7 juta jadi 8 juta ada seperti itu. Nah itu kebijakan itu menurutmu menolong nggak atau menjawab nggak dari aspirasi kemarin yang disampaikan? Itu kan ya kalau bisa kita berdasarkan pola kebijakan pemerintah, itu kan bisa jadi bentuk sebuah reaksioner gitu loh untuk menutup dan sebagainya. Dan lagi-lagi sebenarnya kalau memang ternyata itu quote on quote menolong, berarti lagi-lagi pemerintah mengakui kesalahannya. Apapun yang dilakuin kebijakan tersebut itu secara tidak langsung mereka mengakui bahwa oh ya, there's something wrong with this policy gitu loh. Dan akhirnya mereka harus menutup dengan policy lainnya. Sayangnya yang kita lihat adalah krisis komunikasi pemerintah kepada rakyat itu sangat besar. Kemarin di pidato ya kita tahu lah penuduhan-penuduhan yang luar biasanya bahwa aksi massa itu dibayar dan bahkan katanya Prabowo tahu. Sedangkan pas saya berdebat dengan staf badan komunikasi ini, saya push terus. Jadi siapa yang bayar? Saya ingin tahu nih. Dia muter-muter dan segala hal. Ya saya Karena bisa Pak Prabowo udah tahu, bilangnya udah tahu gitu ya. Dia bilangnya bukan maksudnya Pak Prabowo bukan begitu. Maksudnya Pak Prabowo untuk memberitahu bahwa we're on the satu tim yang sama melawan tim-tim lainnya. Tapi emang publik tahu kita sekarang lawan siapa. Kenapa kita tidak boleh tahu? Sesimpel itu aja. Karena ini sebuah narasi dari awal dari 24 sampai sekarang. Ya rakyat tuh berhak diberitahu. Itu pertama. Kedua, oke ternyata betul. Memang ada aksi-aksi yang dibayar. Saya sebut juga ya, aksi yang dibayar udah jelas sih. Aksi pro MBG. Bahkan di TV nasional loh itu. 100.000 dan makanan dan lain-lainnya. Apakah itu kira-kira aksi yang disebut oleh Prabowo bahwa dibayar? Tentu saja enggak ya kan. Terus kedua, mahasiswa UBK yang dibayar. Total 300 juta. Dan dibagi-bagiin yang lain. Dan beberapa yang belum cair. Apakah itu? Loh kita tidak tahu. Kalau misalnya seperti ini, itu
pemerintah tuh sengaja ingin membuat konflik horizontal antara publik ke publik gitu loh. Bisa jadi ya kan, sebelum saya ketemu sama abang bisa mikir saya merupakan aksi massa yang dibayar. Lah iyalah, kenapa tidak bisa mikir demikian? Ya kan Pak Prabowo ngomong gitu, tanpa ada konteks yang jelas. Justru ini hal yang sangat-sangat luar biasa berbahaya dan sangat ofensif gitu loh. Bisa jadi loh Pak, dari 58% orang yang milih Bapak itu merupakan salah satu orang yang yang turun aksi ke bawah itu dan bilang dibayar. Oke, pertanyaannya langsung nih. Apakah atau begini, dari mana mahasiswa, khususnya BEM UI ini, membiayai aksi yang kemarin? Kalau misalnya aksi yang kemarin, itu ya, ada iya kan kita ada open patungan donasi, macam-macam, ya, open dan donasi. juga yang pasti duit turunan dari organisasi tahun ke tahun tuh pasti nambah. Oke. Karena itu salah satu budaya organisasi, biar mereka bisa tercapai. Belum lagi kan kita merupakan organisasi non-profit ya, jadi segala duitnya itu dikembalikan kepada BEM. Makanya sesimpel itu sih. Laporannya juga ada jelas. Laporannya selalu ada setiap tahun. Jadi tudingan-tudingan bahwa BEM UI itu dapat donasi dari luar yang dalam tanda kutip nggak jelas itu nggak benar ya? Emang ada tudingan kayak gitu? Ya benar nggak? Oh ya nggak bener lah. Tapi Ada kalau mahasiswa ada yang itu, dibayar gitu maksudnya. kalau itu cukup lucu sih karena karena aku kan ada bidang keuangan juga dan aku akuin mereka tuh selain bidang sospol yang turun aksi, mereka tuh juga senantiasa mencari duit dengan cara-cara yang tentu legal dan halal gitu loh. Oke. Makanya tudingan-tudingan ini tuh sebenarnya tuh apa ya? Tudingan-tudingan yang gampang sekali dibantah dan juga itu tuh sangat tidak berdasar gitu. Sayangnya adalah ketika seseorang menuding hal tersebut, itu mereka tuh tidak bisa held accountable dengan perkataannya gitu loh. Ya. Nah, kalau kita bandingin sama yang teman-teman di UGM ya, ada Tio CS ya. Tio CS itu dituding ada seseorang dengan kepentingan politik di belakangnya. Kalau dari teman-teman BEM UI melihatnya seperti apa? Oh, terhadap tuduhan tersebut. Tudingan, Ya, sebenarnya itu tuh bukan hal yang baru gitu loh. Narasi ini sudah terjadi mungkin pasca reformasi lah. Kalau setiap ada aksi mahasiswa, itulah upaya untuk menggemboskan suara-suara rakyat dan sebagainya, aksi-aksi untuk tuntutan tersebut. Karena ketika ada narasi tersebut kan dalam hindsight kayak kalau orang awam melihat ini kayak hot news gitu ya. Itu kan menyibukkan kita sebagai rakyat untuk tidak berdiskusi tentang aksi tersebut atau tuntutan tersebut, tapi malah diskusi ke hal-hal yang trivial, yang nggak berguna sebenarnya. Buat apa kalau misalnya aku mendiskusikan tentang ini itu apa? Pengaruhnya apa? Ya kita lihat saja tuntutannya bagus apa enggak. Itu kan sebenarnya sebuah strategi dari ya entah dari buzzer-buzzer atau maybe dari pemerintah atau dari yang lain untuk membuat hal demikian gitu loh. Makanya narasi-narasi tersebut tuh ya strategi lama lah, playbook. Strategi lama untuk memecah. Gitu iya ya, pasti. Oke. Nah kalau balik lagi ke tujuan yang kemarin aksi, boleh disampaikan sekali lagi nggak? Oh iya. Tujuannya kemarin itu selain meminta pemerintah tidak boros anggaran, apa lagi? Jadi kita ada 5 tuntutan. Oke. Yang pertama ada stop pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga BBM dan juga harga pokok. Ketiga, hentikan MBG dan KDMP. Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Dan kelima, kami menuntut Prabowo Gibran untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya. 5 tuntutan tersebut. Karena itu 5 tuntutan pokok yang saat itu, sebenarnya saat ini, yang sangat menggelisahkan rakyat. Dan itu real. Maksudnya yang nomor 5 itu menuntut minta maaf itu dari 4 yang di atas tadi gitu. Maksudnya mengaku salah ada Segala kesalahan yang ia buat gitu loh. Yang paling lucu adalah mungkin ini keceplosan ya. Saya pernah berdebat dengan namanya Hak Kurniawan. Dia tuh ketua organisasi Gerakan Cinta Prabowo. Dia sendiri, aku nggak tahu ya. Dia sendiri mengakui bahwa ekonomi sekarang tuh sedang lumpuh dan hancur gitu loh. Oke, saya bilang, Bapak mengakui oke. Tapi kira-kira presiden kita mengakui nggak? Wapres kita mengakui nggak? Dan jajaran-jajarannya mengakui nggak? Menkyu mengakui nggak? Bako mengakui nggak? Enggak dong. Bapak kan sebagai organisasi Gerakan Cinta Prabowo seharusnya bisa mengkokohkan hal tersebut, tuntutan tersebut kepada ya Prabowo Gibran. Pak, menurut kami ini kondisi ekonomi kita tuh sudah memburuk loh. Bapak kok di pidato Bapak nggak pernah ngabarin apa-apa ya? Selalu optimis. Oke, good optimism is good. Tapi apa yang dilakuin itu bukan good optimism, berbohong. Sesimpel seperti itu aja. Logikanya kan sebenarnya secara ekonomi harus optimis ya. Kan market itu melihat sinyal perkataannya. Tapi to the point di mana market itu sudah mengetahui gitu loh. Kalau ini sudah hancur, tapi ketika
komunikasi pemerintahan itu masih optimis terus, ya market bakal lebih bergejolak lagi. Ya berarti lu bohong gitu loh. Kenapa tidak mengakui aja dan memberitahu hal-hal konkret dan langkah-langkah konkret apa yang dilakukan? Karena saat ini kami tidak melihat demikian. Oke, mahasiswa kan udah tahu nih bahwa ini nih ada pesan ini ada masalah di sini. Betul. Bukan cuma mahasiswa, tadi Anda katakan masyarakat juga sudah tahu. Betul. Tapi Anda tahu juga kalau Anda jadi presiden, nggak mungkin ngomongin sesuatu yang kemudian pesimistis. Jadi apa yang kemudian harus keluar dari omongannya seorang pemimpin seperti presiden untuk disampaikan kepada masyarakat yang Anda maksud dengan jujur apa adanya? Sebenarnya saya rasa kalau presiden nggak bisa menyebut pesimistis, itu tergantung konteks ya. Karena SBY, B.J. Habibie itu pernah quote on quote berbicara secara pesimistis juga. Tapi pesimistis itu kan ada takarannya ya. Bukan kayak saya rasa Indonesia akan hancur, saya rasa Indonesia akan kalah pertempuran global. Itu kan baru pesimistis yang peringkat atas gitu loh. Yang kita inginkan adalah bukan bentuk pesimistis, itu bentuk kejujuran yang terjadi. Iya, Kasih contoh. Saat ini ekonomi kita, misal nih, iya nih saat ini ekonomi kita tumbuh 8,8%. Tapi sayangnya konsumsi masyarakat yang merupakan roda penggerak ekonomi kita itu tuh menurun. Tapi tidak apa-apa, kami akan melakukan bla 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 gitu. Tapi kan saat ini ekonomi kita 8%. Kita negara bangsa yang besar gitu loh. Terus apa yang bisa membackup hal tersebut? Sedangkan apa yang dikatakan Prabowo dan Prabowo DKK ya, itu merupakan ya ibarat kalau orang buat berita judulnya seperti ini gitu. Tapi kan di bawahnya dijelasin ya. Okay. Tapi kalau Prabowo Gibran judulnya doang yang dikasih lihat. Penjelasan tuh enggak. Anda melihat ada penjelasan nggak dari para pembantunya seperti Menteri Keuangan? Sama saja. Justru Menteri Keuangan kita ya kan dia koboi ya. Dia tuh justru lebih gila lagi, dia bilang ya IHSG to the moon. Selalu IHSG to the moon. Tapi kalau ternyata to the moon itu ada di bawah kita, mungkin itu yang dimaksud ya. Karena kita lihat aja pasca Prabowo pidato kemarin, IHSG kita faktual menurun gitu loh. Terus apa to the moon ya? Sekarang udah masih di bawah 6.000 kalau nggak salah. Ya kemarin katanya oh iya nih sekarang menguat dan sebagai hal. Lah sekarang menurun lagi ke 5.800. Dolar sekarang ke rupiah udah mau 18.000. Sekarang terakhir saya lihat 17.920. Lah there's a problem here gitu loh. Kenapa kalian tidak mau mengakui saja? Oke, baik. Tapi pada saat kemarin dalam posisi kayak gini, teman-teman mahasiswa ini sebenarnya tahu nggak dalam kondisi yang lagi kayak gini, kalian melakukan aksi terus ini memang benar-benar aksi ini memang harus benar-benar dijaga, jangan sampai ada anarki sama sekali ya. Nah ketika ada anarki, itu kan pasti akan tambah memperburuk suasana kan? Oh iya paham. Kalau dari teman-teman mahasiswa, ya sebenarnya pandangannya? kita harus lihat juga kan siapa sebenarnya anarki ini sesungguhnya. Ya anarki ini biasanya polisi dan intel-intel lain. Ya kita bisa melihat di Jogja ada intel masuk di konsolidasi mahasiswa. Ya itu tugasnya apa? Kalau selain provokasi dan cari informasi gitu loh. Dan pada faktualnya saya tuh di Bundaran HI itu tuh tidak pulang bersama mahasiswa lainnya gitu. Saya stay dengan masyarakat sipil lainnya. Ketika ada orang yang mau lempar botol, langsung diamanin oleh masyarakat sipil biasa. Bro, jangan provokasi dan sebagainya hal gitu loh. Dan rasa untuk menjaga satu sama lain itu tuh lebih kuat daripada untuk menghancurkan, daripada menghancurkan gitu loh. Maka kita harus lihat sebenarnya yang provokator sejati itu siapa sih? Karena kan mahasiswa UI kita lihat sendiri. Kita datang dengan damai bawa tuntutan kita, malah kita bertemu dengan 4.150 TNI Polri. Ini pertama kali loh, pasca reformasi TNI turun untuk aksi. Wah itu saya rasa semua aktivis 98 sebenarnya nangis sekarang. Apa yang sudah diperjuangkan dari kemarin terbukti kembali lagi pada 12 Juni tersebut. Buat apa ada loreng-loreng turun ya kan? Bayangin, 4.150. Ini belum lagi sebenarnya katanya ada nambah lagi di belakangnya kan. Yang saya tahu tuh dan saya riset, itu total tuh ada 6.080-an. Sedangkan aksi massa kita roughly, ini rough estimate ya, secara kasar aja. Dan bisa jadi ini lebih kurang, ini secara optimis. Itu 1.000. Kemarin itu? Iya. Berarti ada 6.000 aparat dibanding 1.000. 6 aparat versus 1 sipil. Saya pertanyakan gitu loh. Lah ini sebuah bentuk demokrasi apa? Sebuah bentuk intimidasi. Ya, memang ini agak beda. Tapi memang gini, kalau lihat kemarin ya itu ya, Anda melihatnya akan disusupi nggak? Karena begini, ada informasi juga
berkata bahwa ini akan ada penyusupan gitu untuk membuat demo ini anarkis, menjatuhkan ekonomi ya. Ada informasi seperti itu. Oh iya. Apakah mahasiswa juga mendengar hal tersebut dan mendapat peringatan? Setiap aksi kita selalu mendengarkan informasi tersebut, ada provokasi, ada apa. Tapi kan kita juga punya istilahnya tuh bahasa mereka itu ada reformasi jilid 2 kan? Oh, kalau kami reformasi jilid 2 itu hanya tagar. Kalau memang mau reformasi, ya silahkan turun ke jalan gitu loh. Kami membuktikan, tapi kan kita tidak menggaungkan reformasi jilid 2 toh. Yang kita gaungkan adalah menuju Indonesia bangkrut. Saat ini Indonesia itu bangkrut secara ekonomi, bangkrut secara demokrasi, dan bangkrut secara moral pemimpin-pemimpinnya. Lalu bagaimana kita masyarakat gitu bisa membedakan antara ini mahasiswa yang dibayar dan mahasiswa yang nggak dibayar nih? Karena begini, karena kan besar nih, nggak cuma UI aja yang demo kan? Bisa dari kampus-kampus yang lain juga. Nah, bagaimana tuh dari apa namanya sistem penjagaannya, antisipasinya yang disiapkan oleh mahasiswa? Tapi kira-kira dari menurut abang-abang sekian, dari pengetahuan abang lah, kira-kira tipe-tipe mahasiswa yang dibayar tuh seperti apa? Kalau dari abang-abangnya? Ya macam-macam dong. Oh iya, salah satunya. Biar saya bisa berangkat dari situ kalau mau. Ya kan bisa macam-macam. Bisa memang menjadi pendukung. Pendukung dia kan atau jadi kontra. Misalnya apa nih? Kali ini to the point. Iya, kan to the point kan. Jadi pendukung dan juga bisa kontra karena kalau dia nggak setuju ya dibayar. Kontra kirim gitu, nggak setuju. Artinya gini, mungkin mahasiswa yang menginisiasi, ya, tapi bisa aja ada masa lain mahasiswa gitu yang kemudian titipan nih, kan banyak juga orang-orang mungkin orang-orang kaya atau cukong-cukong ya kan yang resek banget nih kebijakan-kebijakan nih, sikat dulu deh. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ya kan, ini kan bisa aja disusupi dengan cara seperti itu. Nah, ini bagaimana sistem antisipasinya dan bagaimana mahasiswa menyatakan itu kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lihat, nggak dimurni nih gitu. Mungkin aku bisa ya mematahkan narasi tersebut. Apalagi kalau misalnya kita berangkat dari perkataan abang. Let's say ada cukong-cukong atau orang-orang yang ini kebijakan nggak jelas nih, turunin ini aksi massa aja deh. Nah, coba aksi massa mana yang berhasil untuk mematahkan kebijakan? Satu, nggak ada kan. Sejauh ini paling yang pilkada doang. Karena pada nyatanya ada sebuah kekeliruan yang terjadi. Mahasiswa itu sebuah pressure group. Yang terjadi antar kebijakan dihilangkan apa enggak, itu orang-orang yang di dalam parlemen dan di dalam pemerintah. Ya kita pasti mengakui hal tersebut. Makanya mentok-mentok yang bisa kita lakuin itu audiensi. Kita sebagai pressure group itu merupakan suara-suara yang harus didengar oleh pemerintah gitu loh. Berarti kan kalau misalnya cukong-cukong dan sebagainya hal, ya kalau aku jadi cukong-cukong, aku nggak akan nyewa mahasiswa lah. Mahasiswa aja udah muak ke DPR sama pemerintah, sama ke presiden. Gimana mau ngelir kebijakan, mendingan aku sewa-sewa orang di parlemen lebih masuk akal lagi. Ya aku yakin lah, cukong-cukong orang kaya biasanya pintar. Ya kenapa nggak kayak gitu aja kalau lebih strategis? Kedua, kalau misalnya masalah kebijakan lagi, ya kita lihat aja, kita turun ke Bundaran HI. Karena tujuan kita adalah untuk memberitahu gitu loh kepada rakyat. Kita udah menderita loh sekarang. Yang kita turun tuh hal-hal yang real, biar orang-orang tuh tahu. Dan kalau misalnya kita ada sebuah keperbedaan banget antara quote on quote ya mahasiswa dibayar dan mahasiswa nggak dibayar. Sebenarnya saya mau meluaskan hal ini tidak hanya untuk mahasiswa, kepada aksi massa yang dibayar gitu loh. Karena kita harus masukkan variabel baru, yaitu masa-masa aksi pro MBG gitu loh. Nah seharusnya kan yang lebih lucunya adalah kalau misalnya diskusi kepada public sphere, kepada ruang digital itu mahasiswa, pertama mahasiswa tuh perdebatan terkait mahasiswa ini nggak ada habisnya gitu loh. Lah kita kenapa nggak langsung kalau emang orang-orang sekhawatir itu ya dengan aksi massa yang dibayar, kenapa kita tidak lihat aja nih posisi aksi pro MBG? Kenapa orang-orang yang terutama yang dari pemerintah dan orang-orang yang pro pemerintah ya tidak mau membicarakan hal demikian gitu loh. Ini sama aja loh. Mereka sama-sama mereka dibayar gitu loh. Terus kenapa kalian nggak fokus terhadap hal tersebut? Ini kan berarti jelas ada sebuah upaya untuk lagi-lagi mengeboskan dan menghilangkan legal standing kita, standing kita sebagai mahasiswa. Bahwa lu pada aja dibayar sebagai hal. Lagi-lagi tudingannya aja tuh, ya sorry tuh tudingan itu tidak bisa mereka buktikan. Dan pun mahasiswa yang terbukti bayar aja, apakah betul dari antek-antek asing, mahasiswa UBK sendiri aja mengakui mereka tuh dibayar oleh sebuah institusi yang ada di pemerintah, gitu loh. Nah,
Saat ini malah dari Badan Komunikasi dan pemerintah malah tidak mau membawa hal tersebut, malah denial. Padahal udah terjelas dia ngomong, iya nih kami dibayar oleh institusi A. Wah, tapi saat ini malah, kok Prabowo malah ngomonginnya, saya tahu siapa yang dibayar. Antek-antek asing lagi dan sebagai hal. Kalau misalnya betul ya, Syafri sendiri kan pernah ngomong, ada deep state di dalam kita, deep state ada musuh di balik selimut gitu loh. Silahkan beritahu gitu loh. Ya, mahasiswa juga kagak suka kalau misalnya ada musuh di balik selimut toh. Iya. Makanya. Oke, jadi kemarin itu kalau balik lagi ke pengakuan mahasiswa yang kemarin dari UBK ya, itu kan dikatakan gini bahwa ada alumni yang kemudian memberikan uang kepada dia, yang mengatakan bahwa ada institusi ini yang membayar. Jadi itu masih ada jembatan lagi, yaitu alumni, sehingga dia percaya dan kemudian dia juga mengambil, walaupun awalnya katanya nggak mau diambil lah seperti itu. Nah, UI pernah nggak ngalamin kayak gitu? BEM UI 2 tahun terakhir, iya. Bahkan ketua BEM kita tuh 2 tahun sebelumnya, ya saya lupa 2024 tuh belum terlalu jelas, tapi 2025 itu memang betul dia terima duit dari institusi tertentu, dan di situ diarak-arak habis-habisan dan kami gitu loh, karena kami kecewa itu, karena stance mahasiswa ya. Percaya dengan BEM UI dan sebagainya. Nah, sekarang kan bukan cuma mahasiswa. Oh iya, masyarakat juga percaya begitu kan. Karena itu garda terdepan juga. Betul. Nah, tapi ini kredibilitas ini kan sempat terkoyak. Dan ini terkoyak lagi untuk yang dari kampus lain. Bagaimana masyarakat kemudian mau mempercayai yang sekarang, misalnya seperti Bapis lah. Simple sebenarnya. BEM tuh tiap tahun beda pengurusannya. Ibarat kayak pemerintah gitu loh. Ya, karena kita tahun depan kita belajar dan sebagainya macam evaluasi, dan kabinet kita tuh sudah mengevaluasi full gitu loh. Kenapa sih mereka bisa begini? Kenapa sih mereka begini? Makanya mereka tuh saat ini yang duduk di BEM UI itu dipilih berdasarkan juga yang paling utama itu terkait integritas dan kejujuran. Dan komunikasi kita tuh tentu lancar. Kalau misalnya ketemu sama seseorang dikabarin, ketemu seseorang kabarin. Terus yang kedua sebenarnya ini menarik. Bagaimana sih kalau apa yang terjadi kalau misalnya masyarakat itu udah nggak percaya sama kita gitu loh. Ya yang saya harapkan adalah kalau mereka emang nggak percaya, ya ayo masyarakat yang mulai turun, jangan mahasiswa terus. Saya sekarang justru saya lebih senang kalau sebenarnya masyarakat mampu turun dan sebagai hal. Karena saya tuh merupakan orang-orang yang ingin, ibarat kata sekarang tuh mahasiswa tuh terlalu diagung-agungkan. Kami tuh ada sebutannya mitologisasi mahasiswa gitu. Kalau abang-abang pernah dengar mahasiswa sebagai social control, agent of change, iron stock. Padahal kita semua yang duduk di sini bahkan itu merupakan 3 hal tersebut. Kita bisa menjadi social control, kita bisa menjadi agent of change, kita bisa menjadi iron stock yaitu orang yang akan mengganti di pemerintah selanjutnya gitu loh. Kita semua tuh punya. Nah, makanya aksi di tanggal 12 Juni tersebut itu merupakan statement juga kepada seluruh orang ada di negara ini dan pemerintah. Nih, mahasiswa tuh bisa turun. Dan kali itu, pas turun di sana, itu tidak hanya mahasiswa doang, masyarakat sipil. Kalau turunnya ke DPR sama di sana, chance besarnya itu ya mahasiswa doang. Tapi kalau misalnya kita turun di tempat situ, pasti kita akan guide masyarakat lainnya. Dan itu yang ingin kita lakukan. Kita bersama-sama turun ke jalan dan memberitahu gitu loh, bahwa kita menderita. Memberitahu dan juga tuntutan-tuntutan yang kita punya. Itu sebenarnya inti utama dari pergerakan mahasiswa yang ingin kita ubah menjadi pergerakan bersama-sama dengan masyarakat. Gitu. Tapi dalam posisi itu pasti banyak juga pihak-pihak yang pengen memanfaatkannya gitu. Nah, gimana caranya BEM UI atau mungkin saran buat BEM universitas lain juga dari Bapis mungkin bagaimana cara menjaga jarak dengan mereka yang dalam tanda kutip pengen memanfaatkan itu tadi? Yang paling pasti tuh setiap orang dan setiap kelompok tuh punya agenda. BEM UI juga punya agenda. Agenda kita adalah memaksimalkan waktu yang kita punya, yaitu cuma hanya 1 tahun, untuk memberi kemanfaatan yang semaksimal mungkin terhadap rakyat, gitu loh. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa banyak kelompok-kelompok punya agenda lain. Tapi kita berarti harus make sure agenda kita ini jangan sampai tersisipkan agenda-agenda lain. Kalau memang ternyata misal nih, saya mau turun aksi dan ini sayangnya memberi positif memberi advantage terhadap kelompok-kelompok tersebut. Sebenarnya itu kan kita tidak bisa memberhentikan tersebut. Tapi yang pasti yang kita harus lihat adalah kita harus goal objektif kita gitu loh. Yang mau ternyata ini
di quote on quote ditunggangin, ya itu kan nggak benar seperti ditunggangin. Tapi kan yang penting kita semakin dekat dengan goal kita, gitu loh. Karena yang kita lihat orang-orang yang punya kepentingan ini mau komunikasi kita dengan sebagai hal, ya kita pasti mempertanyakan terlebih dahulu. Ya kita ngapain? Agenda apa yang kalian bawa gitu loh? Agenda kami jelas. Kita tuh nggak akan menerima di orang-orang bekerja sama sementah-mentah itu loh. Kita juga harus lihat agenda apa memang nih yang pengen dibawa. Karena sejauh ini kita tuh tidak terkesan pasif. BEM UI itu berada di posisi yang sangat aktif. Kita ingin mengajak teman-teman di agenda kami, bukan teman-teman yang ingin mengajak ke agenda kalian. Kita akan menolak. Asalkan itu agenda kami, ya kita akan jalankan. Kalau misalnya enggak, kita sangat akan menolak. Seperti itu. Jadi memang ada sistem di dalam BEM UI sendiri ya? Betul. Untuk ya memfilter itu tadi? Betul. Karena yang paling penting adalah untuk sebuah organisasi, terutama organisasi yang ingin mengakibatkan perubahan, itu adalah tujuan, agenda. Sayangnya banyak orang tuh mikir, mungkin konotasi agenda tuh kayak agenda nggak benar gitu. Padahal agenda kan maksudnya tujuan-tujuan baik gitu. Agenda setting. Termasuk yang 5 tujuan tadi itu dirapatin berapa lama kalau boleh tahu? Oh itu lama banget. Itu sudah melalui kajian-kajian ya? Kajian-kajian di dalam. Bahkan kita ada FGD, itu tuh bersama ekonom-ekonom. Dari Celios, dari LPEM, FEB UI, dari NGO Melek APBN, dan banyak sekali gitu loh. Soalnya kan kemarin si Bapak kan sempat bilang, itu kalau ditanya aja nggak ngerti tuh. Nah benar tuh, apa ada juga yang diajakin tapi nggak ngerti? Ya, nah masalah kan seperti ini. Emang pertanyaan simpel sih. Emang kalau turun aksi itu pada sejati itu harus paham ya sama tuntutannya. Bukannya kalau turun aksi itu sejati kita paham bahwa ya negara ini sedang menderita. Menurutku sesimpel itu aja gitu loh. Lah sulit sekali kalau ini kan turun ke aksi itu sesuatu yang sudah dijamin di undang-undang sebagai hak negara. Wah, saya baru tahu ternyata ada hak dasar kemanusiaan dan negara itu harus paham secara jelas dan secara detail. Itu bukan hak namanya itu. Itu namanya ya hak yang lebih dari itu gitu. Paling itu enggak kan ketika kalian turun jalan kalian tahu ininya apa namanya? Iya, kondisi masalahnya. Iya, dong. masalahnya apa? Karena kan anggapannya mahasiswa gitu kan, paham gitu. Jangan cuma pada saat turun terus sebenarnya nggak tahu apa yang disampaikan. Tapi gitu menurut kami ada sebenarnya nggak di teman-teman yang kalau gitu? dari teman-teman mahasiswa itu kami sudah memberi slip dan sebagai hal kayak ini ya secara rangkuman itu seperti itu. Tapi sebenarnya apa ya? Ya kocak aja sih sebenarnya. Kenapa beban untuk tahu ini malah kepada aksi massa? Kenapa kepada pemerintahnya aja? Lah pemerintah tahu nggak kondisi negara saat ini? Sebenarnya kan seharusnya dititik lagi. Ini masalah pendidik beratkan dari pemerintahnya itu sendiri. Itu tuh sangat tidak adil. Lah saya kalau bisa ada pemerintah yang naik ke saya, lah kira-kira bapak-bapak yang ada di dalam sana paham nggak? Bahkan saya ngomong ke Bakom kemarin lagi, dia bilang, oh kami melihat tuntutan mahasiswa dan orasi-orasinya. Saya sanggah, saya bilang, coba Pak sebutkan 5 tuntutan 12 Juni kemarin. Salah dia sebutnya. Dia bilang, salah satunya kan dari BEM UI untuk menghilangkan sekolah rakyat. Lah, menghilangkan sekolah rakyat? Kagak ada kita sebut gitu. Berarti ternyata dalam pemerintah aja yang lebih krusial aja kagak tahu kondisi rakyatnya yang dimintai apa. Nah seperti itu. Justru permasalahannya ada di mereka bukan di kita. Karena sayang sekali. Masyarakat misalnya ibu saya turun ke jalan, masa ibu saya dipaksa untuk memahami kondisi negara dan sebagainya macam. Sayangnya adalah orang tua saya itu harus memikirkan perut anak-anaknya, memikirkan keluarganya yang diakibatkan juga oleh negara yang tidak bisa yang menjamin ekonomi yang baik. Jadi gitu. maksudnya adalah gini ya, maksudnya kalau nih rakyat udah rasanya mau belanja aja susah, udah turun aja ke jalan gitu, Iya, demo sesimpel. gitu ya. Apa? Iya, sebenarnya kan salah satu alasan kenapa masyarakat itu tidak mau turun ke jalan karena masalah pribadi mereka tuh sudah banyak. Tapi sayangnya mereka tuh tidak paham. Rata-rata masalah pribadi mereka itu juga bisa dikaitkan loh dengan pemerintah, gitu loh. Iya nih, gue nggak bisa turun gini-gini karena gue harus cari duit, gitu loh. Loh, kenapa lu harus cari duit? Misal dia nggak Gojek, berarti dia nggak punya lapangan kerja nih untuk dia punya lapangan kerja yang stable. Itu kan gig ekonomi, maksudnya itu lapangan kerja yang bisa aja dipecat, bisa aja nggak dapat dan sebagainya hal. Itu yang dipermasalahan. Makanya itu tuh itu tuh sebuah narasi yang mencoba untuk mendelegitimasikan. Karena kita harus melihat juga dong di luar negeri ataupun di dalam. Contohnya deh, mahasiswa dan masyarakat sipil di 98. Loh, masa mereka yang turun di sana harus satu persatu wajib semuanya paham dengan kondisi secara data, secara faktual.
sorry itu sih, tapi rata-rata dari masyarakat sipil yang turun ke jalan tersebut itu tidak punya waktu untuk mengkaji dan sebagainya hal. Mereka sibuk dengan masalah perut. Kesian dong. Bayangin, Soeharto nanya mendelegitimasi aksi massa di 98. Oh itu tuh banyak sekali tuh tukang ibu-ibu sayur. Masa kagak ngerti dengan 5 tuntutannya? Ngapain saya harus dengerin? Masa kayak gitu? Itu kan aneh gitu. Kalau tahun 98 tuh saya ada di situ. Jadi beda situasinya karena dulu itu memang nggak bisa makan. Iya. Nah, satu hal yang membuat masa itu bergerak ini supaya kita belajar juga ya dari sejarah. Itu adalah karena nggak bisa makan. Iya. Perutnya udah nggak bisa keisi. Sehingga salah satu pemicunya itu membuat gerakan massa yang begitu besar. Nah, tapi sekarang kan ini konteksnya adalah masyarakat masih bisa makan. Memang harga-harga naik. Inflasi ya agak beranjak naik. Lalu apa yang kemudian menjadi persoalan kenapa masyarakat masih belum mau bergerak? Hanya melihat mahasiswa saja begitu. Nah, mahasiswa punya kajian itu nggak? Oh, kenapa kira-kira rakyat tidak mau bergerak bareng? Masih belum bergerak bareng. Oh, ya itu. Ada. Ini nggak hanya mahasiswa, NGO dan sebagainya macam itu udah buat. Dan bahkan banyak jurnal dan artikel. Intinya adalah ya mereka tuh terlalu sibuk dengan masalah yang dibuat oleh negara yang berimplikasi kepada kehidupan mereka secara personal. Contohnya kira-kira. Contohnya, aduh kalau aku turun aksi ke sini, nanti aku nanti dipecat ya dari pekerjaanku. Dan sekarang harga-harga pokok makin mahal. Mereka ini merupakan bentuk sandraan dari negara gitu. Dan ini menarik banget. Ini kita bisa kaitkan dengan aksi-aksi massa yang dibayar. Seperti yang di Pro MBG dan mahasiswa. Terutama yang Pro MBG. Kita lihat aja, ya Allah kesian sekali tuh. Yang aksi-aksi massa Pro MBG. Dia bawa anaknya, anak kecil. Disuruh ikut turun aksi untuk seperti itu. Mereka kan pasti mikirnya bahwa, aduh gue butuh duit nih. Dari mana ya? Biasanya tuh ada tuh grup-grup di Telegram, di WhatsApp. Biasanya ada slotnya 300, 200 per orang, 60.000, 100.000. Buat mereka yang secara finansial itu tuh susah karena ya lagi-lagi karena permasalahan pemerintahan, mereka akan ambil itu. Makanya sulit juga untuk menyalahkan mereka yang ikut dan dibayar karena mereka memang membutuhkan. Kan sayangnya seperti itu. Seharusnya pemerintah tuh melihat masalah ini itu dengan landscape yang lebih besar, dengan frame yang lebih besar. Dia harusnya melihat kayak, kenapa ya ada mahasiswa dan rakyat biasa yang malah ikut aksi yang bayaran, yang konotasi sama ini saya anggap tuh buruk. Mereka malah menyalahkan dan mereka tidak mencari solusi. Kita kan masalah paradigma yang benar. Selama ini tuh pemerintah tuh salah tangkep. Oke, betul. Ternyata ada ya. Kalau semisal betul aksi massa yang dibayar, ya udah upaya kalian untuk memberhentikan tidak ada aksi massa tersebut apa? Karena mereka itu terpaksa. Mau nggak mau mereka terpaksa karena kondisi ekonomi mereka. Dan mereka tuh benar-benar tersandra. Itu yang sangat kasihan gitu loh. Oke, kalau kemarin kan kita lihat mahasiswa akhirnya nggak mau ngomong. Dan tadi nih barusan Bapis juga udah bilang kan bahwa nggak mau ngomong ke DPR kenapa? Karena kayaknya percuma, nggak ada outputnya gitu. Akhirnya berharap dengan ada di Bundaran HI dapat perhatian lebih. akan dapat apa? Cuma perhatian lebih aja atau bagaimana nih? Oh iya, perhatian lebih dan mereka dan yang supaya jadi yang diharapkan outputnya apa? Dan ya kita tidak bisa menafikan bahwa it work. Iya dong. Kalau misalnya itu tidak berhasil, aku tidak duduk di sini yang pastinya. Oke. Jadi itu sudah berhasil untuk kemarin menurut mahasiswa ya. Tapi ini berlevel. Awareness ada ya. Iya, berlevel gitu loh. Lagi-lagi kita kan sebagai pressure group gitu loh. Bahkan Bakom udah ngomong, iya nih untuk menanggapi tuntutan tersebut, dia bilang nggak akan berhentikan MBG karena janji politik dan juga udah ada penerima manfaatnya. Berarti kan kita udah di level hal tersebut gitu loh. Bahwa berarti kita hanya pintar-pintaran lagi nih bagaimana janjinya. Kita ke DPR sama istana itu nggak digubris sama sekali. Aneh justru. Pun ini kan aku juga pernah ya berdebat di CNN saat itu. Aku tuh berharap banget padahal bertemu dengan orang-orang di eksekutif. Karena mereka kan yang membuat kebijakan dan sebagainya hal. Tapi lagi-lagi saya malah bertemu dengan anggota DPR, jubir partai. Saya senang bisa berdiskusi dengan kalian gitu. Maksudnya dari anggota DPR. Terutama ini dititik beratkan kepada anggota DPR yaitu legislatif. Tapi kan kalian kan parlemen yang di dalam yang punya tugas untuk mengawasi pemerintah. Checks and balances. Tapi di sini kita kok malah berdebat tentang pemerintah nih. Lah, kalau aku berdebat dengan anggota DPR, aku tuh berdebat dengan rakyat biasa. Lah dia kan suara rakyat. Iya lah. Lah, terus ya udah aku tembak aja. Ya abang nih sebenarnya jubir pemerintah ya, gitu loh. Kan masalahnya nih parlemen jalanan justru malah kayak lebih efektif nih. Rakyat
rakyat miskonta, rakyat biasa, rakyat kelas menengah, buruh tani dan mahasiswa kok malah lebih efektif nih untuk menjadi pengawas pemerintah daripada kalian. Karena yang saya harapkan adalah kalian mencatat, kalian ya untuk membantu kami untuk mengaspirasikan. Kalian malah terkesan denial. Enggak kok, MBG ini demikian. Enggak kok, MBG tuh bla bla bla. Oh enggak kok, Prabowo gini pergi ke luar negeri karena untuk cari duit dan sebagainya. Lah saya nggak mau dengar dari kalian gitu loh. Kalau dari eksekutif baru kalian ngomong. Kalian seharusnya menyampaikan apa yang aku sampaikan gitu loh. Tapi kita malah clash di sini. Lah berarti kan saya merasa bahwa oh ya udahlah kalau kalian mau jadi jubir pemerintah silakan jadi jubir pemerintah. Terus kemarin ada yang bilang gini, mahasiswa nih hanya bisanya ngeritik doang nih kemarin kan yang apa namanya yang tudingannya ke mahasiswa gitu. Terus kalau disuruh ngasih solusi belum tentu bisa kok katanya gitu. Nah kalau dari Babis mungkin ada solusi pasti jawaban itu nggak? Ya, dari omongan ini. kajian itu kan berisi solusi gitu loh. Ketika kita audiensi itu berisi solusi. Okay. Tapi sangat aneh ketika aksi kan itu dinamis ya. Kayak urgent, sesuatu hal yang urgent. Kita harus ngelakuin ini sekarang gitu loh. Karena kalau misalnya kita buat bikin solusi, mahasiswa juga harus riset dan sebagai halnya gitu loh. Biasanya kan kita turun aksi itu ketika ada tuntutan yang mau disahkan misalnya undang-undang TNI hari ini jam 4 mau disahkan ya berarti kita turun jam 10 untuk janganlah dan sebagai hal gitu loh. Karena yang ya ketika kita berbicara tentang solusinya tuh itu lagi-lagi ya solusi itu berlevel-level. Kalau misalnya aku bilang ini undang-undang TNI ini jangan disahkan. Mau disahkan. Terus ada orang nanya, terus solusimu apa? Ya undang-undang TNI jangan disahkan lah, itu solusiku. Gitu loh. Kan sesimpel seperti itu juga solusi tuh. Nggak ada. Masalahnya tuh, aku nggak tahu ya. Tapi sayangnya adalah ruang digital kita kan sudah banyak buzzer-buzzer. Jadi tuh seharusnya diskusinya juga, ranah diskusi kita juga kira-kira opini mana sih ini yang benar-benar berbobot apa enggak. Karena kalau masalah solusi dan solusi, pasti kita punya solusi. Tunggu waktunya aja. Saya akan bertanya balik sebenarnya. Pemerintah ada solusi nggak tentang ini? Karena solusi mereka itu tidak baik. Dan itu malah membuat masalah lagi. Gitu loh. Dan pemerintah dibayar untuk kasih solusi ya. Harusnya. Iya. Nah itu bisa enggak gitu. Tapi tadi sedikit nyinggung soal sosial media ya. Soal buzzer-buzzer tadi. Kalau menurutmu sekarang ini di sosial media kita dengan omongan ya, obrolan soal demo mahasiswa ini masih sehat nggak sih sebenarnya? Waduh, itu udah nggak sehat lagi. Ini sangat menyedihkan. Kita tuh sekarang tuh lagi buat, mungkin ini spoiler aja ya. Kita tuh sekarang lagi buat campaign anti buzzer. Oke. Iya. Dan itu ya mungkin ini kasih clue ya buat pemerintah ya kalian siap-siap aja gitu. Karena ini kita akan buat secara masif. Karena ya aku bisa mengasumsi nih, ya pasti abang-abang nggak suka sama buzzer, iya dong. Pemerintah pasti nggak suka buzzer. Semua orang yang ada di gedung ini pasti nggak suka buzzer. Pertanyaan simpel, kenapa sih tidak ada gerakan kolektif dan masif dan strategis untuk melawan buzzer tersebut? Karena saat ini tesisnya adalah bahwa betul sosial media kita tuh isinya buzzer, akun-akun kosong, akun-akun itu. Bahkan kalau kita pindah ke sosial media seperti X, ketika ada seseorang mengkritik tentang ini mungkin abang-abang bisa analisis sendiri ya, pokoknya tentang sebuah jabatan tertentu, beberapa menit kemudian tiba-tiba banyak sekali buzzer yang muncul, yang sampai mendoxing, sampai bikin amarah dan sebagainya halnya. Ini kan berarti ruang digital kita dipersempit oleh sampah-sampah gitu loh. Dan kedepannya kita tidak hanya akan aksi secara lapangan, kita akan bertempur juga nih. Para pemilih hama-hama buzzer nih, ya tunggu aja kita akan bertempur, gitu loh. Mantap nih, Ini semua wilayah nih. Kalian juga di ini ya, diancam itu juga ya? Oh iya, bahkan ya bahkan sebelum KBM dan Wakabim saya sebelum menjabat, udah diancam dibunuh, udah dikirim COD, paket-paket yang belum dibayar, dan sebagainya gitu loh. Ini kan sebuah masalah real. Dan yang paling lucunya lagi, pemerintah tuh kenapa tidak pernah menyorotkan hal tersebut ya? Ini kan kita wargamu loh. Gitu loh. Apa karena kita nggak memilih kalian? Apa kita harus dipilih kalian? Apa kita harus memilih kalian? Itu. Memang yang repot kalau pemerintah nggak bisa dikoreksi. Iya. Dengar juga tapi habis itu nggak ada outputnya. Iya. Dan ataupun melakukan sebuah atau mengeluarkan sebuah kebijakan kemudian itu hanya sifatnya reaktif dan sementara. Itu yang jadi problem kita juga di Indonesia. Tapi ya kita berharap mahasiswa bisa turun secara organik dengan message yang organik yang bisa ditangkap oleh masyarakat dan bukan untuk menghancurkan Indonesia tapi untuk supaya membawa Indonesia
karya yang lebih baik, yang Betul. memang sesuai seharusnya jalannya, jalurnya udah bener gitu ya. Sepakat Nah, begitu ya. Closing statement dari Bapis, bagaimana mahasiswa mengembalikan kepercayaan publik? Silakan. Bagaimana mahasiswa bisa mengembalikan kepercayaan publik? Ya, dengan situasi yang seperti ini tadi. Ya, sebenarnya simpel sih. Kita sebagai mahasiswa itu punya 3 kontrak sosial. Kontrak sosial kepada negara, kontrak sosial kepada kampus, kontrak sosial kepada masyarakat. Yang pertama adalah kepada kampus. Berarti kita harus membayar UKT kita harus menyelesaikan ya S1 kita, S2, S3 dan sebagainya, dan diplomat dan sebagainya. Yang kedua itu kepada negara. Apa sih yang bisa kita beri untuk negara ini dan sebagainya. Dan ketiga yang paling penting menurut saya adalah kontrak sosial kita kepada masyarakat. Ketika lulus atau saat kita menjadi mahasiswa, kebermanfaatan apa sih yang bisa kita beri kepada masyarakat, dan caranya untuk mendapatkan kembali kepercayaannya adalah jelas untuk memberi kebermanfaatan dan juga untuk menjaga keterpercayaan suara rakyat kepada kita gitu loh. Itu merupakan hal yang paling penting yang harus mahasiswa lakukan. Karena jangan sampai mahasiswa itu hanya ingin berpikir kepada untuk masa depan dirinya masing-masing untuk mendapatkan kerja. Tapi ketika kita jadi mahasiswa untuk 4 tahun ini, kira-kira kita bisa memberikan apa sih ketika kita saat menjadi mahasiswa, dan pun ketika kita sudah lulus sebagai mahasiswa, kita kira-kira bisa memberikan apa untuk rakyat-rakyat yang sudah membayar, terutama yang untuk PTN, yang membayar pajak-pajak untuk kampus kita. Seperti itu. Luar biasa. Mantap, spiritnya oke. Dan bagus. Kita dukung untuk perbaikan Indonesia Untuk tentunya. perbaikan semuanya kembali lagi ke hati nurani masing-masing ya. Iya. Bapis ya. Yang penting jangan dinodai dengan uang di bawah satu meja, di bawah meja 1 miliar atau 3 juta atau apa. Ya itu jaga jangan integritas, jaga. ya, jaga integritas, kembali ke hati nurani. Tuh. Dan untuk perjuangan untuk rakyat. Tuh. Yes, itu dia. Baik, kalau begitu demikian To The Point aja hari ini. Saya David Silahoy, Saya Teguh Deha. pamit undur diri. Sampai jumpa. To the point aja.